Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Diana. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan tanaman dan fisiologi lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tanaman memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari pemakaian tanaman sebagai bahan makanan, obat-obatan, sampai pada bahan pembuatan bangunan. Namun yang paling penting ialah tanaman membantu dalam menstabilkan kadar oksigen yang ada di bumi dengan cara menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia, hewan, dan juga kendaraan. Pertumbuhan pada tanaman merupakan suatu perubahan secara biologis yang terjadi pada tanaman yang ditandai dengan penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi. Namun, tidak selamanya lingkungan berada dalam keadaan stabil bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi yang dilakukan oleh tanaman terhadap lingkungan agar kondisi internal tanaman tetap dalam keadaan konstan di berbagai lingkungan. Faktor cahaya. Ada beberapa aspek penting dari cahaya yang berkaitan erat dengan pengaruhnya terhadap tanaman, yaitu kualitas cahaya, kuantitas cahaya, dan durasi atau lama penyinaran. Kualitas cahaya berkaitan erat dengan panjang gelombang, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap fotosintesis dan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik secara generatif maupun vegetatif. Kuantitas cahaya atau sering disebut dengan intensitas cahaya dalam suatu ekosistem sangatlah bervariasi. Intensitas cahaya yang berlebihan dapat berperan sebagai faktor pembatas. Cahaya yang sangat kuat dapat merusak enzim fotooksidasi, dan hal ini dapat mengganggu metabolisme organisme, terutama kemampuannya dalam mensintesis protein. Durasi atau lama penyinaran, di mana respon fotoperiodik memungkinkan tanaman untuk mengatur waktu pertumbuhannya agar tetap segar menghadapi perubahan musim di lingkungannya. Ada dua jenis adaptasi yang dilakukan oleh tanaman terhadap faktor cahaya. Yang pertama, adaptasi jangka panjang, di mana adaptasi ini untuk mengontrol kapasitas penyerahan cahaya. Yang kedua, adaptasi jangka pendek, di mana adaptasi ini untuk menangani energi cahaya yang telah ditangkap. Faktor suhu. Suhu mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman, di mana salah satu bentuk adaptasi tanaman pada suhu ialah pada saat proses transpirasi, di mana transpirasi merupakan proses hilangnya cairan berupa uap air dari jaringan hidup suatu tanaman yang berada di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Faktor air. Secara umum, ada 3 kondisi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungan air dan tanaman, yaitu yang pertama, kelebihan air, yang kedua, kekurangan air, dan yang ketiga, cukup. Pada kasus kelebihan air, contohnya ialah teratai, di mana sebagai bentuk adaptasinya ia memiliki akar dan rambut akar yang sedikit, dan klorofil hanya terbatas pada permukaan atas daun. Adapun pada kasus kekurangan air, contohnya ialah kaktus yang memodifikasi daunnya menjadi duri yang tajam untuk mengurangi penguapan sebagai bentuk adaptasinya. Oke, jadi itu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.